Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Milfan? Hari ini sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan memberikan tips apa saja yang harus dilakukan untuk memasuki fakultas kedokteran. Yang pasti adalah ada beberapa tahap. Pertama, tahap waktu ketika pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas ya. Sekarang namanya SMU kalau tidak salah saya, bahwasanya setiap universitas itu memberikan kesempatan ataupun memberikan undangan kepada setiap siswa untuk memasuki fakultasnya, bisa juga kedokteran dan yang lain-lain. Dan kita akan cerita tentang kedokteran dulu ya, bahwasanya tip pertama adalah memperbaiki rapat atau nilai mulai dari kelas 1 SMA, SMU sampai dengan kelas 3 SMU. Biasanya itu sampai kelas 11 saja yang dinilai, kelas 12-nya tidak dinilai. Jadi dari nilai-nilai progresivitas ini dinilai, kemudian pihak sekolah akan mengajukan kita untuk memasuki jalur undangan ya, jalur undangan untuk memasuki fakultas kedokteran tersebut. Nanti pihak sekolah akan mengirimkan berkas-berkas nilai kita, kemudian nanti pihak universitas yang menentukan apakah kita diterima atau tidak. Itu pertama sekali yang paling mudah, sehingga kita tidak melalui seleksi ya. Sebagai motivasi berikutnya adalah ada hal-hal yang mungkin secara teknis ataupun secara ilmiah tidak disebutkan, tapi pertama sekali kita harus niat itu utama adalah bahwasanya jadi dokter itu bukan untuk menjadi kaya ataupun satu. Kemudian motivasi kedua adalah kita harus disiplin. Saya ingat dulu waktu saya masuk kedokteran di USU, bayangkan saya harus masuk jam pukul 7 pagi. Jadi saya setelah sholat subuh itu saya nggak tidur lagi. Kenapa? Karena dulu saya itu harus berangkat dari tempat saya itu sekitar 15-20 menit. Artinya jam 6 pagi saya sudah harus bergerak dari rumah. Jadi makanya disiplin waktu itu tuh harus juga. Karena di kedokteran juga kita memang disiplin waktu itu sangat dibutuhkan ya. Kemudian adalah menguasai materi yang akan kita geluti. Salah satunya adalah IPA ya. IPA itu contoh yang paling penting itu adalah biologi ya, atau biologi, kimia atau chemistry, juga fisika ya. Sedangkan matematika ya jelas dasar daripada semua itu adalah matematika dalam hal penghitungan segala macam. Tetapi kita tidak banyak mempelajari tentang dasar matematika. Karena apa? Kita konsentrasinya adalah pertama di biologi, kimia, dan fisika. Kenapa? Pertama, kita dalam hal fisika kita harus tahu efek-efek yang dimunculkan dengan alat yang kita gunakan contohnya. Kemudian di biokimia kita harus mengetahui zat-zat kimia yang ada di dalam obat-obatan kita. Kemudian biologi adalah pertama anatomi ya. Jelas kita anatomi itu fisiologisnya segala macamnya harus kita betul-betul kuasai. Dan juga pertama adalah informasi. Cari informasi itu jangan hanya dari kiri dan kanan. Kita sekarang udah sangat terbuka tentang informasi. Jujur, dulu kami waktu saya pendidikan kedokteran mendapatkan ataupun mencari bahan itu harus melalui internet itu sangat sulit. Dulu warnet itu ya namanya, warung internet itu ketika kita masuk itu antri banget. Jadi sekarang itu tanpa harus kita ke warnet, kita dengan punya gadget segala macam kita udah bisa mendapatkan informasi. Walaupun demikian, jangan bosan-bosan juga cari informasi itu dari para mahasiswa yang sedang menggeluti fakultas kedokteran. Kenapa? Mungkin saja waktu saya itu dengan mereka saat itu berbeda metodenya. Jadi itu harus merupakan salah satu motivasi kita untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kedokteran dan dapat memasuki fakultas kedokteran tersebut. Terima kasih.
saat saya memasuki fakultas kedokteran adalah jelas saya adalah mahasiswa baru ya, mahasiswa baru yang harus mengikuti ataupun adaptasi tentang kehidupan seorang mahasiswa kedokteran, khususnya mahasiswa baru. Jadi ini akan saya ceritakan di episode berikutnya. Tetap bersama saya, Cerita Dr. Milvan. Terima kasih.